Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha idyaqsa sidrata ma yaghsa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi tasdim min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afragahu bis sadri summa baqahu summa akhadha bi yadi ila sama'i dunya. Wa qala al-musalli yunadi rabbahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para muballigh, para asatid, para muallim, wabil aula yang telah mentertibkan acara hikmah amaliyah yang kita sama-sama amalkan. Sahibul Auqad Al-Mukarram Bapak Ustaz Peri Al-Mukarram yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram yang telah membacakan Tambi, Al-Mukarram Ustaz Andri yang telah membacakan Tawassul, Silsilah, Al-Mukarram yang telah membacakan Mangkoba, Al-Ustaz Andika, dan semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dakirin dakirat, ikhwan akhwat rahimakumullah, dan tak lupa sesepuh DKM, bapak ketua, bapak wakil ketua, dan segenap reng-rengannya semuanya, pentakmir masjid di sini. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang terhimpun di tempat yang mulia ini kita digabungkan oleh Allah bersama para pilihan-pilihan Allah yang telah Allah tetapkan keimanannya, keislamannya, keihsanannya, mendekat di sisinya dengan karunia, fadl dan rahmatnya. Mudah-mudahan diantaranya kita semua ada di dalamnya. Amin. Diberkahkan usia, diberkahkan ilmu, diberkahkan rezeki, diberkahkan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan berkah rumah tangganya semuanya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi warisan penerus, yaitu putra putri anak kita soleh solihah berakhlakul karimah, dan diberkahkan makosid kita semua yang diikrar, yang diidrak ada dalam qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Hasalallahu makosidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah.
mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, mari kita puluk salam kepada Syekhul Mursyid kita semua, yaitu guru agung kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga beliau menghantarkan kita sampai kepada para pilihan-pilihan Allah termulia, yaitu Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Khatib Syambas, Syekh Syamsuddin, sampai Syekh Sultan Aulia, terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka, ikuti ya, assalamu alayka ya waliyallah, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah, assalamu alayka ya Kangjeng Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam ayat yang kita sekarang peringati, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah perspektif torikot masuk di sana, yaitu dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang memiliki berbagai tangga, yaitu yang musalsal sampai Rasulullah. Itulah jadikanlah titian kita untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari satu kali lagi, ini inti romito. Audatuka nafsi wa ashabi wa aqrabi wa zawji wa abi wa ummi min yaumi hada ila yaumil qiyamah min qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di sana audatuka artinya menitipkan kami semua. Ka kepada siapa? Domir ka kita maksudnya kepada Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Maksud takdirul kalam kita. Jadi nafsi diri kita dan sahabat-sahabat kita dan yang dekat dengan kita dan ibu kita, ayah kita menitipkan. Mudah-mudahan dari mulai malam ini, walaupun tadi dikatakan min yaumi hada, tapi ini sudah diliputi dalam ruang dan waktu. Min yaumi hada, dari waktu yang saat ini sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan kita tidak dilepaskan dari agungnya kalimah tauhid, agungnya kalimah takwa, agungnya kalimah urwatul wuthqa, kalimah iman, Islam, ihsan, kalimah la ilaha illallah. Insyaallah semuanya ada di dalamnya. Amin. Itu karena kan sekarang manakibannya manakiban yang sekaligus memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan dikabulkan Allah, amin. Sudah maklum semua, sudah mafhum semua artinya insyaallah. Dalam rahmat, ridho dan anugerahnya kita disampaikan ke bulan-bulan Ramadan, dan ingin dengan rahmat dan ridhonya kita dihasilkan cita-cita yang didambakan kita. Terutama kita ingin menjadi hamba Allah yang selalu Allah tetapkan ridho dan rahmatnya bagi kita semua. Karena siapapun ingin menuju Allah dengan power kekuatan kita, dengan keilmuan kita, dengan kemahiran kita, dengan kepopuleran kita, musnah tak mungkin mampu. Kenapa? Karena itu kedudukannya masih di alam multi. Tatkala orang bersandar kepada yang Bapak amalkan tadi, tatkala orang bersandar kepada yang Ibu bacakan tadi, hasbunallah wa ni'mal maula, itulah power tak terhingga, itulah kapasitas tak terhingga yang melayakkan manusia liko bersama Allah, yang melayakkan manusia liko masuk surga Allah, amin. Karena di sana adalah bukan kekuatan manusia, bukan kehebatan manusia, yang ada adalah keberpihakan Sang Pencipta. Maka pada saat yang mulia ini Allah memberikan kepada kita, jangan pandang sebelah mata kasih sayang Allah aturkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak pun diberangkatkan Allah ke tempat yang mulia ini. Sungguh kalau bukan karena Allah, Bapak tidak mungkin bersimpuh di masjid yang menghadap Allah. Ini semuanya kasih sayang Allah. Tatkala Bapak merespon dengan hati nurani keimanan, muncul khofi yang meliputi seluruh lataif, yang di sana adanya nilai kehambaan, tidak melirik kepada hebatnya diri, kuatnya diri, lam yarawna li anfusihim, tidak melihat kepada kuatnya diri, hebatnya diri, tapi dalam hati meyakini, mengokohkan kekuatan ketauhidan Bapa, yaitu annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Sesungguhnya yang berbuat di tempat yang mulia ini, gerak dan diam Bapa, salat dan ungkapan lisan-lisan suci Bapa, semuanya adalah fa'ilnya Allah. Itu hakikat Pak. Maka tatkala Bapak merasakan rasa itu, itulah Bapak di waktu ini juga, di detik tadi juga sudah di sisi Allah yang didambakan, dirindukan oleh Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan itu semua. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu dalam hakikat. Karena kalau hakikatnya muncul, itulah adab dzikir. Dalam adab dzikir itu adalah harus merasakan rasa eksistensi akbar ya Allah. Dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah dulu dikasih pengerasa apa? Hampir mayoritas para wakil semuanya dikasih. Hampir, entah yang lain, enggak pas semua dikasih apa enggak. Satu dikasih kitab dari beliau Talbis Iblis, Anwarul Qudsiyah, dan dikasih Miftahus Sudur, Sirul Asrar. Dan ditambah lagi bulan tahun 2003 saya dipanggil oleh beliau, yaitu dihaturkan ada kitab katanya dari Singapura, yaitu Sok Buka Wanjeng, eta perbedaan dan persamaan akidah sunnah wal jamaah dengan semua
akidah-akidah yang dikatakan dalam berbagai disiplin kitab. Itulah beliau sendiri. Ada Mujassimah, ada Musabbihah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada berbagai macam, ada terus. Tapi kita bertorikoh Qadiriyah Samandia dalam bingkaian akidah sunnah wal jamaah. Awas, kita akidahnya itu. Tadi pakai doa oleh Al-Mukarram Ustaz Andika. Wa ammitna ala sunnati wal jamaah, itu panjang lebarnya gitu. Itu doa yang dihaturkan oleh Syekhul Mursid sekaligus doa sesudah manaqib. Nah, itu akidah kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam akidah yang telah Allah ridhoi, maksudnya yang telah Allah terima keimanan keislamannya, yaitu akidah sunnah wal ya, itu akidah Rasulullah dan para jamaahnya, para sahabat, sampai kepada kita, sampai kepada hamba-hamba yang Allah cintai sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah kasihkan pada kita semua, amin. Itu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kita sekarang digabungkan di tempat yang mulia ini adalah mengikuti mutaba'ah Rasulullah. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, zahiran wa batinan, ibadatan wa ta'atan. Mudah-mudahan kita diikuti mengikuti kepada ucapan beliau. Mudah-mudahan fi'lan, pekerjaan, mengikuti kepada pekerjaan beliau, walaupun jauh bagai pangkang dari api. Kesempurnaan beliau sudah disempurnakan Allah, tapi tetap kita mudah-mudahan tercatat orang yang mutaba'ah, amin. Tercatat orang yang mengikuti, insya Allah. Yang diikuti dan yang mengikuti, insya Allah idealnya bersama-sama, karena pesawatnya sama. Apa pesawatnya? Kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Bandaranya apa? Ya, bandaranya secara syariat surganya Allah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. Itu bandaranya. Bandaranya dalam relung thariqat hakikat ma'rifat apa? Fauzu biridhoillahi ta'ala. Berbahagia orang itu sedang mendapatkan ridho Allah, amin. La ilaha illallah, dengan ridho masuk surga Allah, dengan ridho bertemu Rasulullah, amin. Dengan ridho bersama guru agung, amin. Di sisi Allah, amin. Hamba ahli zikrur rahman di masa berbahagia, aman tanpa kesulitan, karena ridhonya Tuhan, la ilaha illallah. Itulah hamba dengan ridho Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waridho kamal lubi, hidupkan dalam penuh penghayatan dimanapun Anda berada. Insya Allah Anda sukses dunia, sukses akhirat, amin. Itulah karena sebagaimana firman Allah, Allah firmankan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang benar-benar mengikuti taat pada Allah dan Rasulnya, maka yakin orang itu tidak bahagia, sukses, kalayan bahagia, sukses yang azim, yang agung, yang abadi. Itu yang abadi selama-lamanya. Kalau di dunia hanya sementara, kan, betul Pak? Sementara, hidup 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun jarang, dan itu pun sudah banyak yang diambil. Tengah-tengah zaman sang yang mengkilap menggemerlap ini, sekarang kita beban alam semesta yang Allah titipkan ini untuk kita akan dibagaimanakan.
nikmat yang sebegitu agung yang dari Allah titipkan kepada kita, maka sungguh tak mungkin kita kuat mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kekuatan dari Sang Pencipta Allah. Maka dengan karunia Allah yang tak terhingga, Allah kasihkan kepada lisan Bapa Dzikrullahi akbar, karena ingat Allah itu akbar. Dengan mengucapkannya Bapa itu akbar, yang diucapkan saja, karena Abdul Dzikri la ilaha. Tambah lagi munjin yang menyelamatkan ucapan Bapa, tambah lagi kalimah munjin yang menyelamatkan sholat Bapa, yang menyelamatkan puasa Bapa, yang menyelamatkan ibadah haji Bapa, yang menyelamatkan umroh Bapa, yang menyelamatkan segala aktivitas gerak dan diam Bapa dalam membuktikan kehambaan di sisi Allah ada dalam jiwa. Apa yang diucapkan tadi kalimah tauhid, yang dirasakan yaitu kalimah munjin. Apa kalimah munjin? Ketauhidan yang dihidupkan oleh hati Bapa. Itulah kalau kadar-kadar syar'an hanya ucapan, setiap orang telah mengucapkan kalimah la ilaha Muhammadur Rasul, sah, itu muslim, orang Islam, tidak boleh dihukumi kafir. Sah dia menyembelih, sah dia menjadi wali, sah dia menjadi saksi, karena memang dia sudah muslim dalam perspektif agama. Tapi masalah munjin dan tidaknya rahasia dirinya dengan Allah. Apa benar yang diucapkan itu hidup hatinya ingat kepada Allah? Apa tidak? Sering dalam ucapan kita, sering mengucapkan Allahu Akbar, sering mengucapkan la ilaha, tapi hati kita syahah ngembara gentayangan. Sering ya? Ya, hati kita ada yang tahu kan, orang lain tidak tahu. Karena kita yang merasakan. Tapi mani mengakui ya, sering kita lupa, betul. Karena ingatan kita kemana aja gitu. Maka Allah mengasihi lagi kepada Bapa. Apa yang dikasihkan Allah, yaitu yang menyelamatkan ucapan Bapa, perilaku Bapa. Apa yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Rasulullah, ma saballahu fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidak semata-mata Allah mengocorkan kepada dadaku, melainkan aku pun juga kocorkan kepada dada Abu Bakar. Apa itu? Dzikrul khofi, itu perspektif tokoh. Dzikir khofi yang dihidupkan di hati. Itulah asal mulanya dzikir khofi disebut Siddiqiyah, karena pertama yang menerima adalah Abu Bakar Siddiq. Yang diucapkan kalimah la ilaha itu aliyah, karena yang menerima secara puroda sendiri-sendiri pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, terus jamaatan. Akhirnya para sahabat semuanya mendapatkan aliyahnya, siddiqiyahnya. Itu semuanya dzikir jahar, dzikir khofi. Maka Qadiriyah wa Naksabandiyah dari segi nama itu, Qadiriyah Naksabandiyah itu dari mulai kurun, dari muridnya Syabul Qadir Jailani, muridin-muridatnya menisbatkan kepada Abdul Qadir, Syabul Qadir. Oh, Qadiriyah. Oh, ini yang bangsa Qadiriyah. Lalu Naksabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Dari muridinnya mengatakan, oh Naksabandiyah. Dijamu oleh Khotib Sambas, yaitu Qadiriyah wa Naksabandiyah. Luar biasa. Kita mendapatkan dua-duanya dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Itulah kalau hidup di ruh Bapa, di kolbun Bapa, namanya itulah dzikir khofi, ataupun dalam istilah syahadat munjin, yang menyelamatkan aktivitas hamba jadi sampai kepada Allah. Amin. Sekarang diisrokannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang yang beriman, yang berakidah sunnah wal jamaah memperingati di seluruh penjuru dunia. Orang itu adalah asbabun nuzulnya karena untuk Rasulullah suri tauladan, dan yang mengikutinya semua umat Rasulullah. Setelah terungkap itu betapa takjubnya, betapa ajibnya kejadian yang luar biasa itu, akhirnya tidak keluar daripada
takjub semua ayat Allah, dan terasa pada diri kita sendiri pun juga betapa ajibnya diri kita karena pemberian Allah. Mana yang tidak ajib dalam diri kita, mana yang tidak kaget? Semuanya bukan milik kita, betul Pak? Coba kalau anak SMA, anak SMK kasih PR oleh bapak, adik-adik siswi, adik-adik siswa, coba ya tunjukkan pada bapak nih PR, besok kembalikan ke sini, tulislah 7 keajaiban dunia. Kadang-kadang anak-anak kita, anak-anak SMA, SMP, SD, nah, menulis 7 keajaiban dunia. Pertama, piramid yang ada di Mesir. Kedua, benteng panjang di Cina. Ketiga, yang ada di Kamboja. Keempat, yang ada di Indonesia, Borobudur. Semuanya mungkin menulis sampai itu. Semua setor. Tapi satu orang yang perspektifnya lain dan menggugah, mengingatkan sang penguji gurunya. Maka ada seorang wanita yang menulis, di antaranya adalah keajaiban yang nampak ternyata enggak jauh dari diri sendiri. Pertama, betapa ajibnya, agungnya Allah memberikan 2 mata. Dengan 2 mata ini sejauh mata memandang, betapa agungnya Allah mengasihkan nikmat pada kita. Sungguh tak ternilai harganya. Bapak udah pernah punya uang 5 miliar? Ada mungkin yang sudah, tapi banyak juga yang belum. Betul. Jangan kecil hati. Kalau dengan iman, betapa miliar, berapa miliar itu kelihatan. Pak mau dikasih 2 miliar untuk tetangga, dicopot dulu mata bapak, mau nggak? Nggak mau kan? 5 miliar pun nggak mau kan? Betapa akhirnya karunia Allah tak terhingga. Syukurilah nikmat itu. Karena semuanya adalah Allah, yang Allah perlihatkan kepada diri hamba dan sekitarnya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam segala sesuatu yang Allah perlihatkan kepada manusia itu ayatun, bukti maha benarnya Allah. Bukti, ayat-ayat itu bukti maha hebatnya Allah, maha luar biasanya Allah. Lahu ayat. Nah, wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu wahidun, tadullu ala annahu la ilaha illallah. Menunjukkan semua yang Bapak lihat, menunjukkan semua yang Bapak lihat, semua yang bisa Bapak lihat, semua yang terlihat, yang terbayang, menunjukkan maha satunya Allah, maha satunya Sang Pencipta. Itulah dari pendidikan Isra wal Mi'raj. Kedua, Allah memberikan telinga, 2 telinga. Betapa Allah memperkenalkan kita satu sama lain jadi bersaudara, menebar di muka bumi yang Allah berikan untuk kita, untuk berkawan, bersaudara. Ternyata betapa kokohnya dengan wasilah memandang, mendengar. Apa? Ini jadi tahu suara Ibu Eli, suara Ibu Eni, dan mengendap dan tidak salah lagi. Oh, itu suara Ibu Dede. Oh, itu suara Bapak Agus. Oh, itu suara Bapak Edi. Betul Pak? Tidak. Luar biasa nilai penyerapan dalam mengungkap ilmu. Semuanya pengetahuan. Karena siapa sih penggeraknya? Karena siapa skenarionya? Hanya Dia yang maha dahsyat, maha yang tak terhingga, yang Bapak lapalkan dalam penyerahan diri, yang Bapak lapalkan untuk membuktikan kehambaan selama-lamanya, yaitu penyerahan Bapak. La ilaha illallah. Udah menyerah semuanya, takjub. Pandur ila nafsika summan takil li'alami kulli summa supli tazid bihi badi al-hikam lakin bihi komadalilul adam. Di apa gitu? Itu baiknya. Lihat Bapak di Johar Tauhid. Pandur ila nafsika, coba lihat dulu badan postur tubuhmu sendiri, betapa agung dan ahingnya. Semuanya
menunjukkan subhanallah. Semuanya menunjukkan subhanallah. Summan takil li alami ulwi. Coba pindahkan ke alam yang atas. Yang Bapak lihat bintang, bulan, matahari, semua planet, galaksi yang bisa dideteksi dengan alat ataupun langsung dengan kacamata yang dohir ini, semuanya adalah milik Allah. Semuanya kasih sayang Allah untukmu manusia. Itu semuanya luar biasa. Hujan diturunkan luar biasa, menjadikan bebatuan, menjadikan semua yang ditanam jadi berbuah, berkembang, dan terus selamanya begitu. Summa supli, lihat alam yang bawah, lihat di lautan, lihat kolam, lihat tambak, semuanya ada yang diberi makan oleh Bapak, tangan Bapak. Itu makom asbab untuk membuktikan Bapak bersyariat dan diganjar lagi oleh Allah, padahal untuk Bapak. Kalau di lautan tidak usah ikut campur Bapak, tidak memberi makanan minuman pun juga Allah sendiri yang langsung tanpa sebab akibat. Tinggal Bapak memanfaatkan tiap hari, tiap bulan mengambil. Betul Pak? Subhanallah, luar biasa. Kalau kita syukuri nikmat Allah yang begitu agung dan akhirnya, mana mungkin kita bisa mensyukuri. Tapi kalau tidak pernah mau kita mensyukuri, berarti kita kufur. Maka oleh karena itu Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengasihkan sebuah hadis kepada kita semua. Idza dzakartani sakartani. Apabila kamu syukur, dikir, berarti kamu syukur. Dan munculnya syukur itu dengan dikir, karena ingat. Seperti Bapak ingat anak di Surabaya, ingat anak di Medan, mesti Bapak dengan meraba, menggerakkan tangan untuk menelepon anaknya, menelepon putrinya ataupun pemudiknya ataupun pemudanya, itu karena muncul ingat dulu. Halo, assalamualaikum, muncul kan? Nah, maka saling berkomunikasi, itu awalnya dari ingat. Maka ingat tatkala dikembangkan dari pertama mahalul ma'rifat. Di mana tempat mahalul ma'rifat? Di kolbun. Mahalul ma'rifat, baru ma'rifat asma. Namanya tahu Bapak siapa pemilik alam semesta? Allah. Belum merasa greget, tapi terus Bapak akhirnya terus meningkat, naik ke mahalul mahabbah. Di mana tempat mahalul mahabbah? Di ruh, cinta kepada Allah, muncul cinta kepada Allah, lalu naik lagi kepada mahalul musyahadah. Inilah muntahi, 3 aja, padahal semuanya latifah 10 kan. Itu sudah membawa semuanya. Mahalul musyahadah, yaitu tempat menyaksi, musyahadah kepada siapa? Kepada Sang Holik. Mahalul musyahadah, hidup hati. Kalau sudah hidup semuanya, maka Bapak yang ada di Masjid Jami'ul Huda, Ibu yang ada di Masjid Jami'ul Huda, dikirnya sudah terus meliputi mahalul ma'rifat, mahalul mahabbah, mahalul musyahadah. Maka ruh Bapak, qalbun Bapak, jiwa Bapak saat ini juga sedang bergabung bersama ruh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kualitas zikir. Maka zikir itu tak terhingga, kapasitas tak terhingga, karena kita ingin sampai kepada yang jauh tak terhingga. Siapa yang jauh tak terhingga? Allah. Padahal dekat tanpa batas. Dekat tanpa batas lebih dekat daripada genggerong jeung uratna. Masih dekat Tuhan karena Dia pemilik. Nah udah, itu gambaran-gambaran teori membingungkan kalau Bapak tidak punya barangnya. Tapi Allah Sang Maha Kasih, Allah kasihkan barangnya untuk menjangkau semua yang diilmiahkan itu, semua yang diteorikan itu. Maka Bapak mengerti ataupun belum, tapi udah rasa dalam jiwa Bapak apa? Raukon wa wujdanan. Daukon sudah merasakan, wa wujdanan dan meraih. Amin. Daukon wa wujdanan. Daukon merasakan, wujdanan meraih rasa makrifat itu. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah
Itulah kalau sudah dikir lezatnya sampai ke sana, maka bergabung. Di mana? Ya boleh dikatakan di Sidratul Muntaha. Enggak apa-apa. Ini kajian ilmiah. Karena bapak umatnya, masa pemimpinnya sampai, umatnya tidak sampai? Enggak mungkin. Ya, kita husnudzon billah, mudah-mudahan bersama-sama kita, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Tapi itu semua bukan hebatnya kita sampainya ya, tapi dengan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bikasbil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Dengan sebab terbuka hijab, naiknya segala sebab, tiada lagi bagaimana, karena dia bapak ibu sampai dengan cahaya dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah dzikrullah akbar. Jadi bukan antar benua lagi, bukan antar alam lagi, tapi dzikrullah yang Bapak ucapkan, yang khalisah min nafsihi, keluar dari jiwa keikhlasan, maka mengangkat Bapak yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai ke mana? Ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke Rabb Sidratul Muntaha. Itu semuanya lewat sampai ke Hadratul Qudsi, yaitu di sisi Allah yang maha agung, yang maha kuasa, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Karena itu kalimahnya, karena itu miliknya, karena itu keagungannya yang Allah persilahkan untuk menjadikan kekuatan kendaraan sandaran makhluk yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, itu dari Allah, bukan kapasitas dari makhluk. Lalu makhluk itu menerima darinya dengan melalui Rasulullah, melalui sampailah kepada guru kita, warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Kita ikut aja lah, mudah-mudahan sampai semuanya, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah kalimah itu. Karena kalimah itu tidak mendiskriminasi mana si pintar, mana si bodoh. Tidak mendiskriminasi mana si kaya, mana si miskin. Tidak mendiskriminasi mana si kuat, mana si lemah. Tak kala orang itu diberi zauqan, rasa iman, Islam, ihsan dengan kekuatan keyakinan, maka dia bersama dengan penciptanya. Amin. La ilaha illallah. Waktu diisrokan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan di Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi Muhammad disuruh memimpin, mengimami ruh semua para anbiya wal mursalin. Betapa cepatnya dari iliyin di alam ke alam mulki, dan berjasad lagi, ruhnya berjasad, Pak. Kalau kita melihat dalam kitab Tafrihul Khatir, dalam satu bait ada di sana kitab Tafrihul Khatir, inna arwahal anbiya wal auliya yatajassadu katajassudil ajsad. Sesungguhnya ruh-ruh para anbiya dan para aulia Allah, maka diberi kekuatan oleh Allah bisa berbentuk jasad seperti berbagai jasad, maka berkumpul. Karena itu duduknya di alam mulki, ya otomatis kalau di alam mulki itu berbentuk alam yang ada di mulki, yaitu berbentuk jasad di Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah Mi'raj bersama Jibril menuju Sidratul Muntaha
singgah dulu di langit ke-1 bertemu bersama Adam, terus langit kedua bertemu bersama Nabi Yahya, terus langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabiullah Ibrahim Khalilullah di langit ke-7, bersandar di Masjid Baitul Ma'mur. Jadi dari Masjidil Aqsa yang alam mulki naik ke Baitul Ma'mur sudah di alam malakutiyah. Dari sana wilayah Jabarutiyah. Masih ada syaitan di Jabarutiyah yang menggoda untuk menggelincirkan hamba. Tapi sudah masuk lahutiyah, sudah ada karun gurun manusia merdeka. Tidak terkecoh oleh rayuan, tidak terkecoh oleh hinaan. Semuanya masuk karena Allah. La ilaha illallah. Udah sampai di sana. Siapa yang sampai itu? Pimpinan bapak, pimpinan ibu, panutan kita. Insya Allah mereka luar biasa, beliau luar biasa. Pertama, beliau tidak eksentrik, tidak aristokrat, tidak merasa hebat sendiri, tapi justru dengan pembukaan hijab yang Allah berikan, nih surga Muhammad. Bukan hanya dari kemarin dari malaikat Jibril kan kamu dengar, tapi sekarang on the spot, nyata di tempat, nih surga itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kembalinya tempatnya nih surga yang penuh kenikmatan ini Muhammad. Oh, iya. Kalau Nabi Idris dulu udah masuk surga gak mau lagi pulang. Nah, akal-akalan aja terus. Akhirnya tetap oleh Allah dikasihkan surga, tapi bukan surga yang akan dimasuki semua orang nanti. Tapi nikmat surga itu sudah dikasihkan, didudukan di langit keempat. Bawa aja Jibril, bawa aja Jibril ke sana tempatnya. Itu singkatnya. Tapi Nabi Muhammad udah masuk surga, tetap ingin kembali. Dan inilah neraka Muhammad yang telah dijanjikan melalui Jibril al-Makki, yaitu innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, yang sudah tahu Allah, yang sudah tahu Muhammad akan dirobah-robah, mereka termasuk innal ladzina kafar wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ini tempatnya di nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam dan kekal abadi. Ya, itulah ini Muhammad udah dikasih. Lalu setelah itu Muhammad di Qoba Kausen aw adna, sesudah Sidratul Muntaha, Qoba Kausen aw adna, yaitu tempat yang sangat dekat, bahkan dekat, mendekat, lebih dekat. Bahkan Allah berfirman, id yaghsa sidrata ma yaghsa ma zagal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputi pandangan Nabi Muhammad, tidak bisa berpaling, tidak bisa melewati. Karena apa? Musyahadah. Udah musyahadah. Kalau sudah musyahadah, ruh Bapak, jiwa Bapak, mana mungkin Bapak bisa melewati pandangan Bapak, pandangan ainul basiroh Bapak, pandangan ruh keyakinan Bapak, mana mungkin. Bapak melihat apa saja udah melatas, tembus kepada pemiliknya. Mana mungkin kalau ruh sudah di sana, dinasir dalam ruh sir Bapak, yaitu di sir Bapak, tidak mungkin Bapak bisa menghindari pandangan itu. Yang ada adalah Dia yang maha segala-galanya. Siapa kita? Siapa kekuatan kita? Adamun mahlul, tidak ada sama sekali kita, tidak ada. Yang ada adalah Dia. Tidak ikut campur kita menggerakkan segini pun. Tidak ikut campur kita menguatkan telinga. Tidak ikut campur kita 10 cm pun juga kekuatan, ketajaman melihat secara dohir kita. Tidak ikut campur kita merasakan rindu kepada seseorang. Tiba-tiba kita rindu, tiba-tiba kita cinta. Siapa penykenario yang maha dahsyat ini, yang meliputi organ tubuh jismanimu dan yang meliputi organ tubuh ruhanimu? Siapa? Allah. La ilaha illallah.
mazaqal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ruh bapak pun kamana-mana ngaliuk, kamana baik, kata orang Sunda mah, melihat kemana? Ke gunung, ke matahari, ke langit, ke lautan, ke diri. Masya Allah. Akhirnya berlimbah, akhirnya bersimbah, akhirnya mengenanglah air mata kerinduan, air mata penyesalan, air mata pertobatan di hadapan di hadapan pencipta Allah. La ilaha illallah. Satu detik, satu tetes aja air mata ruhaniyah itu yang Allah berikan kepada Bapak di waktu Bapak mengingat Allah dengan penuh penghayatan, maka kata Allah dalam kitab Sirrul Asrar itu berbanding ibadah jin sedunia dan manusia sedunia yang tidak ada nilai ituan. Tapi Bapak satu detik, apalagi 1 menit, ada detak jantung, daukon wa wujdanan, rasa dan meraihnya itulah keunggulan hamba yang dikasih oleh Allah. Itulah diberangkatkan, itulah dimi'rajkan. Amin. Ruhnya akhirnya meneteslah air mata kerinduan, kecintaan. Sambil mengucapkan apa lisan Bapak karena tertarik makna kemahabenaran la ilaha, semuanya di sana. Mudah-mudahan Allah mengasihi untuk kita semua. Amin. Karena kita umatnya, umat Rasulullah, mengikuti para aulia Allah, mengikuti para pembimbing kita, yaitu Syekhul Mursyiduna Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul teras musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak mengarah ke sana, menghantarkan kita menuju kepadanya dengan nikmat zikir. Maka adzikru nikmatun minallah. Zikir itu nikmat teristimewa, nikmat termulia, nikmat teragung yang Allah berikan kepada hambanya. Ternyata Bapak dan Ibu di Jamiul Huda yang mendapatkannya. Alhamdulillah. Dengan itu, sehebat apapun dosa Bapak, datang dengan penuh perasaan kita hamba, merasakan banyak dosa, dengan apa kita ingin ampunan Allah? Bawalah dengan la ilaha illallah. Lau ja'a qailun la ilaha, kalau seandainya datang orang yang mengucapkan la ilaha bikurbil ardi dunuban, dengan membawa dosa sebesar mobil, sebesar rumah, bukan. Bikurbil ardi dunuban, sebesar bumi Pak. Dosa kita sebesar bumi, tapi datang kepada Allah dengan keikhlasan la ilaha, ingin apa? Ampunan. Ya Allah, siapa lagi pemilik ampunan selain Engkau? Maka Allah berfirman, menyimpulkan natijahnya, la ghafarallahu lahu tadi, mesti aku akan mengampuni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan zikir kita tadi kita selalu diampuni Allah. Amin. Itulah dzikrullahi akbar. Logikanya Bapak kalau bawa air cikopi 1 gelas ini, ingin cepat bening seperti ini, bisa enggak? Sulit sekarang, betul. Kalau ingin cepat-cepat, ingin 1 detik, ingin selebih 1 detik, lemparkan ke lautan, mesti air ini bening waktu itu juga. Paham? Jangankan 1 gelas, 1 ember, jangankan 1 ember, walungan kali panjang masuk ke lautan, bukan lautan yang kalah, itu semua terdaur ulang. Ternyata air yang lecek, keruh, hitam, ternyata sudah masuk lautan jadi bening semua. Betul Pak? La ilaha, itulah lautan wahda. La ilaha illallah, itulah lautan ahadiyah, wahidiyah. Kita yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa kekuatan, kehebatan, kepopuleran, karena semuanya adalah kasih sayangnya, tapi banyak mengaku merasa milik kita. Maka dalam kitab Sufi Ibnu Tasawuf, dalam Ibnu Farid mengatakan di dalam kitab tauhidnya dan sekaligus kitab Sufinya,
wujuduka danbun, merasa wujudmu disir, dieru, merasa hebatnya kita, wujud kita, danbun, dosa. La yuqasu alaihi danbun ahor, tidak ada yang sebanding dosa wujudmu. Semua dosa tidak sebanding dengan dosa merasa wujudmu, merasa hebatmu, merasa kuatmu, merasa bisamu. Karena apa kita merasakan wujud kita, kuat kita, hebat kita? Karena hatinya kering. Tidak ada yang hadir. Kalau ada yang hadir, ingat, tidak mungkin kita malu. Karena dia pemiliknya, karena dia peminjamnya, karena dia pemberi titipannya. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Itulah terakhir wujud kita. Maka tatkala dikirnya semakin meliputi ruh, lataif, latifah-latifah yang 10 semua merasa diliputi dengan kekuatan dikir, maka semuanya luluh lantak, hancur, merasa tidak ada, maka yang ada adalah dia. Nah, maaf ya, ini akan harus dipertanyakan. Kalau sudah merasakan dia, jadi tidak ada. Yang ada ini tidak ada, kecuali yang maha ada. Siapa? Yang sebelum ada sesuatu, karena dia sudah ada. Siapa? La ilaha illallah. Tapi awas, itikadnya tatkala Bapak merasa begitu, diliputi dengan kekuatan ketauhidan, sehingga Bapak tetap harus selamat. Tidak boleh Bapak merasa gugur taklid, merasa bebas dari kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, yang Allah untuk kita, yang Allah taklifkan kepada kita. Jangan merasa Bapak itu makhluk panah, tidak bisa, tidak ada. Betul Pak? Tidak ada, kan makhluknya itu hudus, baru. Allah itu qadim, bako, kidam, bako, tidak ada awal, tidak ada akhir. Mana mungkin yang qadim bersatu dengan yang hadis? Mana mungkin yang ada bersatu dengan yang tidak ada? Jadi itikad kita bukan hulul, itikad kita bukan itihad. Walaupun kata-kata itu hampir ada kesamaan dengan misalnya Siti Jenar ataupun halaj, tapi itu makna muraqabah, ikhtiar fi dairatil lisan wal akli, dalam lisan dan akal Bapak. Merasakan kita sebagai hamba, tidak merasa jauh segala-galanya, karena dia yang maha dekat, yang maha segala-galanya, yang maha mencipta. Luar dalam milik dia, atas bawah milik dia. Dia tidak butuh dengan luar dalam atas bawah, karena dia maha sempurna. La ilaha. Nggak bingung. Kalau bingung udah jangan dipikir Pak, jangan dipaksa, udah tidurkan aja. La ilaha. Yang penting kita dikir aja, karena ini spiritual. Tatkala merasa kita menyatu manunggaling kaulah Gusti, itu salah. Tapi muraqabahan Bapak itu ada kesamaan, tapi bukan itu. Nah, maka dengan adanya bimbingan secara toriko, secara subuh, secara tabaruk, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. La ilaha illallah. Bagaimana keterangannya? Iktiranul qadimi ma'al hadisi payattahidani hatta yakuna syai'an wahidan wa huwa muhal. Itu dalam kitab tauhidnya. Menyatunya yang qadim dengan yang hadis sehingga menjadi satu, wahwa muhalun. Menyatunya yang hadis dengan yang qadim mustahil, muhal. Nah, itu dalam keyakinan akidah. Tapi tatkala kehambaan sudah muraqabah musyahadah, yang sulit untuk menghilangkan rasa, karena siapa lagi yang memiliki, siapa lagi yang dituju, karena dia yang memberi, dia yang menerima, dia yang mengasihi, dia yang menjemput. Nur tawajjuh yang datang dari kita, dengan lataif kita digerakkan, nur muwajjahat pun dari dia. Jadi dia segala-galanya. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namun wa biha nub'asu insyaallahu ta'ala minal amin. La ilaha illallah. Itulah diantara sekelumit Isra Mi'raj. Karena di sanalah kalau sudah diliputi cahaya makrifat, itulah ruh jiwa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan terus
terkocorkan, kudu keruh qalbun, jiwa kita semua. Amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang Allah ridhoi. Amin. Dan setelah ini ya Allah pertemukan lagi dimanapun kami berada. Terutama ya Allah, Allah telah mempertemukan di tempat yang mulia ini dengan cara mulia menuju Engkau yang maha mulia. Berilah kami semua kemuliaan. Amin. Dan kami nanti ya Allah, tatkala ajal tiba bagi kita semuanya, ya Allah kasihanilah kami ini semuanya mendapatkan pertolongan yang agung darimu, yaitu anugerah yang tak terhingga. Ya Allah kasihkan kepada kami ini semua husnul khotimah. Setelah nanti ya Allah pertemukan kembali di surgamu. Amin. Pertemukan kembali bersama hamba-hambamu dengan menatap wajahmu dengan fadl dan rahmatmu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.